dimohon untuk mengaktifkan, untuk tidak mengaktifkan suaranya bagi yang tidak bertugas, kecuali nanti untuk WL dan juga pewarta. Dan juga disarankan juga, karena ini berhubung karena YouTube-nya live juga, kita live di YouTube, jadi yang bagian tidak bersedia nanti mukanya nongol di YouTube juga, tolong juga nanti pada saat nanti ada acara mematikan videonya juga, gitu. Kalau yang tidak bersedia. Sudah itu saja, saya akan kembalikan ke yang bertugas hari ini. Terima kasih Jeffrey untuk penjelasannya. Pertama-tama saya izinkan menyapa semuanya. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Oh, suaranya di mute. Oke. Semoga semua sehat-sehat. Amin. Amin. Ya teman-teman, berjumpa lagi di kegiatan kita Bible Study malam ini. Sebelum kita mulai teman-teman, seperti biasa kita akan membawakan lagu pembuka. Mari kita angkat pujian berikut ini. Tolong Jeffrey slide-nya. Diharapkan teman-teman semua bernyanyi ya. Meskipun saya tahu teman-teman di sana di mute, tapi saya percaya teman-teman ikut melantunkan pujian, karena pujian ini kita berikan hanya untuk Dia. Apakah suara gitar saya kedengaran? MD kedengaran nggak? Masuk. Kadang dalam hidup kita, ketika kebaikan itu datang, kita mudah sekali untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Dia. Tapi apakah jika masalah terjadi dalam hidup kita, pergumulan terjadi dalam hidup kita, kita masih mau memuji Dia? Percayalah teman-teman, kita ada sampai dengan saat ini, kesehatan yang boleh kita rasakan, udara yang boleh kita hirup, panca indera kita yang masih berfungsi dengan baik, semuanya karena berkat kemurahan Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman, kita mau angkat sekali lagi pujian berikut ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bersama-sama semuanya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
percaya Tuhan sungguh sangat baik bagi hidup kita. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, Tuhan sungguh sangat baik. Saya mau mengajak teman-teman untuk kita menyanyikan dengan sepenuh hati refnya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang kami muliakan. Ya Bapa, kami menyadari Bapa bahwa kami anak-anak mungkin dengan segala sikap dan tindak laku kami, ada sikap kami yang seringkali membuat Engkau sedih. Mungkin karena kami sebagai manusia yang kurang bersyukur Bapa. Padahal Bapa, kami menyadari bahwa Engkau sudah sangat baik bagi hidup kami. Setiap harinya Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Setiap hari panca indera kami masih berfungsi dengan baik ya Tuhan. Sungguh banyak berkat, rahmat yang tidak terhitung dalam kehidupan kami yang Kau berikan Tuhan, tapi kami sering mengabaikan itu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Mulai sekarang kami mau mengubah hidup kami menjadi anak-anak pilihan-Mu, anak-anak-Mu yang terkasih, untuk terus senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu ada menyertai kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Segala rahmat berkat boleh kami rasakan sampai dengan detik ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan Tuhan, anak-Mu terkasih MD Tuhan, untuk berada di tengah-tengah kami. Semoga Engkau berkati MD Bapa dalam menyampaikan firman-Mu, karena kami yakin Bapa, apa yang keluar dari mulutnya hanyalah berasal daripada-Mu ya Yesus. Jadilah kami anak-anak-Mu yang siap dan haus untuk belajar mengenai firman-Mu, yang sungguh sangat menguatkan, yang sungguh sangat memberikan kami kehidupan yang lebih baik Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk bisa senantiasa fokus untuk bisa mendengarkan firman-Mu, menyerap segala pengajaran akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bible Study hari ini, malam ini, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir tengah-tengah kami, dan jauhkanlah dari segala gangguan apapun Bapa. Karena kami sungguh haus untuk bisa mendengarkan firman-Mu Bapa, untuk bisa belajar mengenai firman-Mu ya Yesus. Tuhan berkati juga bagi teman-teman kami yang mungkin masih berada dalam aktivitas mereka di luar sana. Semoga Engkau selalu menjaga, melindungi mereka, dan boleh mereka bersama-sama dengan kami bergabung malam hari ini Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi atas kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Senantiasa selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami, doakanlah kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kepada MD dipersilakan waktunya dan tempatnya. Hai, spotlight di saya ya. Oke, mungkin untuk yang baru baru ngerti kenapa Tante Heidi dipanggil MD. MD itu sebuah panggilan pelayanan di mana dari puluhan tahun lalu, unstable. Oke, kedengeran? Kedengeran MD? Masuk kok, kedengeran kok. Kedengeran. Ya. Jadi daripada dipanggil Tante Heidi panjang lebar, jadi panggilannya MD. So short, right? Oke, kita akan langsung mulai. Ini berapa menit kira-kira? Nanti dikasih tahu atau 20 menit, 30 menit ya? Ini bisa 45 menit sampai 1 jam, MD. Itu nanti gitu. juga ada pertanyaan di akhir. Kalau waktu itu kan nggak ada pertanyaan tuh. Ya. Kalau sekarang nanti kita ada pertanyaan dari teman-teman. Selepas dari ya MD menjelaskan. Oke, baiklah. Oke, tema hari ini adalah what to think in the uncertainty. Kalau secara ini menyeramkan nggak temanya? Kita mesti berpikir apa di dalam ketidakpastian, betul? Tapi di sini ketidakpastian ini secara dunia, ya, yaitu yang MD mau utarakan malam hari ini. Di mana Roh Kudus juga so scary, di mana Roh Kudus juga melalui Firman Tuhan kita akan sama-sama belajar ya. Jadi yang kita sedang alami saat ini kurang menyenangkan ya. Semua ada ya, kita berita COVID lah, terus orang sakit lah, orang sembuh, puji Tuhan kalau sembuh. Tetapi MD percaya kalau kita bersama Tuhan, kita punya pengharapan, betul? Kita punya iman bahwa bersama Tuhan Yesus, yes? Kenapa Remi? Oke? Oke. Bersama Yesus kita punya jalan, punya iman bahwa segala sesuatu at the end of the day akan membaik ya. Kalau ingat dari bulan Maret sampai sekarang kita masih di sini, luar biasa ya, kita masih kuat, luar biasa ya. MD percaya tidak ada satupun yang kekurangan. Ada yang kelaparan? Enggak. Makanan kalau nanti kita bisa bersaksi, makanan itu justru berlimpah, yang orang kirim lah atau kita seperti Tuhan tidak pernah membiarkan kita tanpa makanan. Dan kalau kalian tuh bisa mencatat bahwa food was in abundance, right? Satu hal. Jadi kita mau sama-sama baca bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi bagaimana cara kita untuk tetap bertahan. Satu hal tentunya tadi kita juga dalam pujian mengatakan bahwa Tuhan berserta kita dan kita punya hati yang bersyukur. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Tapi malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengupas bersama, yaitu Galatia 5, mulai ayat 16 sampai dengan 26, ya. Oke. Hidup, di sini tertulis, perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh, ya. Jadi apa yang mesti kita pikirkan adalah apakah kita akan hidup menurut daging atau roh, ya? Saya nggak tahu nih di sini baca sama-sama atau masing-masing baca atau gimana nih? Biasanya ada perwakilan MD. Oke, mari siapa yang mau mewakili? Jeff.
Perempuan Boleh. deh, Mikaela kali ya, Oh, Mikaela. Ayo Kaila. Boleh. Ayo, Kalau Kaila. Mikaela nggak ada, kalau Kela nggak ada ini, kita kebetulan di layar juga sudah ada. Ya, betul. Oke. Sebab hidup menurut daging atau roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah Injil Tuhan. Puji nama Kristus. Wow, keren atau serem atau wow, sesuai dengan tema ya. Agak takut ya Tante? Agak ya, tapi nggak apa-apa. Ini takut yang bersama Tuhan, bukan takut, tetapi jalan kebenaran, right? Di sini MD mau ingatkan bahwa ada dua pilihan sebenarnya. Kita mesti mikir bagaimana, cuman ada dua. Kita mau hidup secara daging atau kita mau hidup secara roh, ya. Tapi MD percaya bahwa kita akan bahas yang ayat 24, MD itu dari 24 dulu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Okay? Kalau jujur, misalnya Remi nih, kalau kita dengan kekuatan sendiri, ayat 24, kita bisa lakukan sendiri nggak? Kita udah milik Kristus ya, kita tahu ya. Tetapi kita bisa nggak menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita tuh kalau nggak ada Roh Kudus, kalau kita tidak bersama Roh Kudus, kita tidak akan mampu, ya. Betul. Itu satu hal, kita nggak akan kuat tanpa Roh Allah. Tetapi di sini kan semua udah milik Tuhan Yesus. Amin. Ayo angkat tangan yang siapa milik Tuhan. Coba lihat. Kita semua. Komenkan videonya, ayo. Kita semua milik Tuhan Yesus. Tetapi kenapa ada ayat bahwa hidup menurut daging atau roh? Berarti ada pilihan. Ya, pilihan hidup kita. MD percaya bahwa kita mau memilih hidup menurut roh. Dan untuk membedakan itu sebenarnya agak mudah. Kita baca di Galatia 5
ayat 22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9, betul? Ya. Betul. Ada 9. Jadi kalau pikiran kita di luar ini, jadi kalau kita nggak punya kasih, berarti kita sudah melenceng, kita sudah berbuat secara daging, betul? Iya. Betul. Ya. Tapi Tuhan ingatkan yang kita harus miliki yaitu buah kasih. Nah, kalau kita bahas satu-satu, kan ada 9 ya. Banyak nggak sih 9? Tunggu. Ada 9 ya. Yang paling susah, coba nomor 9. Ada yang bisa baca nggak? Yang ke-9 adalah Kalian diri. penguasaan diri. Penguasaan diri. Waduh. Penguasaan diri adalah jujur yang paling susah. Kalau kita mau marah, kita harus menguasai diri. Tetapi MD mau ingatkan di sini adalah kalau bukan bersama Roh Kudus, kita tidak akan mampu, ya. Nah, di musim masa-masa sekarang di mana orang ketakutan, di mana kita tidak ada yang nggak pasti ya, mau keluar aja, pergi kemana kita jujur mesti pakai masker, terus kita juga kayak dibatasi banyak hal, betul? Ya. Yang tadinya kita bebas, misalnya ketemu orang, wah kita peluk atau kita salaman, sekarang tunggu dulu, ada remnya. gitu ya. Kalau tahu ya, kalau tahu. Ada remnya. Ada remnya, tiba-tiba langsung pikiran kita langsung jaga jarak gitu kan. Jadi itu sebenarnya membuat kita juga kayak, aduh, orang ini dari mana ya? Kita jadi berpikiran yang kadang-kadang nggak positif kalau di jalan gitu. Atmosfernya nggak enak. Tetapi kita bersama Tuhan Yesus, kita punya ini, buah roh. Dan kita harus berjalan di dalam buah roh ini. Ada 9, ya. Jadi kalau pikiran kita tuh mulai mau memikirkan kejahatan atau punya, di sini kan kita baca sekarang yang daging. MD nggak bilang itu buah daging ya, karena di sini itu hidup menurut daging. Ya, daging tuh ego kita termasuk. Ego termasuk daging nggak? Iya, kan kita egois, kita mau bikin diri kita seneng aja. Yaitu kita kadang-kadang berhawa nafsu, kita mau marah, kita mau kita mabuk, dalam arti mabuk untuk keinginan kita sendiri, ya. Mabuk gadget juga bisa loh. Halo. Ayo. Dalam 24 jam, MD mau tanya. Efektif kita pegang gadget yang benar-benar untuk kerja atau untuk mengabarkan kabar baik atau kabar sukacita ke orang, kita hitung dalam sehari berapa jam. Selain itu kita baca berita, kita cari-cari, muter aja naik turun di Instagram, nggak apa yang dicari. Apa yang dicari coba? Suatu berita sensasional gitu, kali-kali dibilang Covid Abi, viral lah. Apalagi di anak-anak muda viral. Aduh, si artis ini kena narkoba, wah kita mau cek lagi apa sih dalamnya, ya kan? Dan kadang-kadang judul itu mengecohkan. Pernah nggak ada yang judulnya kok nggak sesuai dengan isinya, ya kan? Banyak. Tapi itu pikiran kita tuh masuk ke situ, gitu. Terus tiba-tiba pas lihat jam kita udah berapa? 4 jam. Udah 5 jam on Instagram.
Ya. Ada yang punya ini nggak? Ada yang pakai itu nggak? Pakai apa sih timer nggak? In time. Oh, Ada kan? Saya On your pakai gadget kan bisa kan? Terus nanti setelah 24 jam malam sebelum tidur, you have been, pokoknya tertulis berapa jam kita bersama bersama gadget, iya. ya kan? Kalau saya malah screen time pokoknya sehari 2 jam, entah buat kerja, entah buat apa, gadget pokoknya 2 jam. Jadi Wow. kalau enggak malah yang ada kalau lewat dari 2 jam semua sosmed semuanya diblok. Drop. Jadi nggak bisa dibuka. Sama siapa yang blok? Kamu sendiri? Iya, jadi diatur pakai screen time-nya dipasangnya 2 jam aplikasi. semuanya. Wow. Pakai kontrol. Waduh, pakai kontrol ya. MD belum bisa pakai kontrol, soalnya alasannya gini. Nanti ada yang mau WA, nanti ada yang mau kirim berita, gitu ya. Itu cuman alasan. Tapi MD belajar bahwa gadget itu, kalau kita nggak penguasaan diri, kita akan terbawa. Awal-awal COVID, awal-awal kita mulai istilahnya di rumah, ya. Berita itu dari TV, dari mana-mana tuh menimbulkan apa? Ketakutan nggak? Wah, what's going on? Kita jadi ketakutan. Tapi setelah kita berhenti mendengar berita, terus kita mulai mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang lebih baik. Pujian, kalau Remi pasti langsung, wah pujian penyembahan gitu ya. Nggak usah berita-berita, aku mau pujian penyembahan. Atau kita baca firman, atau kita baca buku, kita melepaskan diri dari berita-berita COVID. Apa yang terjadi? Pikiran kita mulai tenang. Jadi kita mulai, yang tadinya kusut banget, pelan-pelan tuh kayak, kita masih punya Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus mengambil alih. Nah, di sini yang MD mau tekankan. Pikiran kita itu, kalau kita lepaskan kemana-mana, jadi kita membiarkan wandering around, jadi bukan baca firman, buka berita, buka yang viral-viral, itu pikiran kita jadi kacau. Tetapi saat kita berhenti, terus Roh Kudus ambil alih pikiran kita, perasaan kita, dan diri kita, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera. Karena Tuhan itu tidak mau kita nggak damai, ya. Damai sejahtera itu hanya dari Tuhan Yesus. Sukacita dari surga itu hanya dari Tuhan Yesus. Nah, kita bedanya kalau kita membiarkan diri kita wandering around, pergi kemana-mana, pikiran kita akan memikirkan hal-hal yang kedagingan, flesh, tentang dunia, ya, tentang ketakutan dunia, dan itu yang mau dibikin oleh si jahat, supaya kita setiap anak-anak Tuhan itu hidup dalam ketakutan. Jadi seolah-olah, jujur, pasti pada nanya, Tuhan kemana sih? Dengan pandemi begini, Tuhannya di mana? Kok Tuhan sebenarnya kan bisa aja langsung semua sembuh, betul? Mulai timbul di pikiran kita, oh kita ditinggal Tuhan ya, Tuhan kemana sih? Kok nggak adil? Padahal kita udah doa, kita udah ini. Banyak hal yang mulai masuk di pikiran kita. Bagaimana kita bisa membersihkan pikiran kita dan perasaan kita? Hanya satu hal, dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kita baca nih, Roma 5 ayat 5. Udah dapat semua? Sekarang mungkin tadi yang anak baru tuh yang masuk, siapa namanya ya? Selena. Siapa ya? Ada tadi, siapa? Iya, Celestine. Celestine, coba dibaca ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai demikian firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan
Kalau bisa kita hafal ayat ini, di mana pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih itu sebenarnya udah dicurahkan di dalam hati kita secara gratis. Kalau dikaruniakan artinya diberi Dengan cuma-cuma. dengan cuma-cuma, dan yang memberi kita itu wow, dicurahkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mengingatkan kita setiap hari. Yang mengingatkan kita, hayo Jeffrey berdoa, hayo Jeffrey baca firman Tuhan, hayo Jeffrey coba WA Remi, apa kabar dia gitu. Itu kalau hal-hal yang baik Roh Kudus tuh ingetin kita, betul? Ya. Kalau kita mikir yang jahat-jahat, percayalah itu bukan Roh Kudus, tapi kuda. Roh Jahat. Kuda. Nah, siapa yang jawab barusan? Saya. Iya. Saya. Jadi kita dijauhkan dari Roh Kuda. MD nggak mau ada Roh Kuda dalam diri kita. Kita harus punya Roh Kudus. Nah, jadi saat kita mulai ada fear, mulai ada ketakutan, ya. Misalnya ada berita tiba-tiba, wah COVID melonjak luar biasa. Sedang terjadi nih Bu, minggu-minggu ini, hari-hari ini melonjak. Tapi kita ingat yang sembuh juga banyak, ya. Jangan kita sampai terlalu terkecoh, tapi kita lupa bahwa banyak yang sembuh juga dan sedang sebentar lagi ada vaksin. Jadi ada penemuan-penemuan. Nah, saat kita mulai ketakutan, kita ingat ayat Roma 5 ayat 5, di mana pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Berarti pengharapan kita hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan Yesus. So our hope is in Jesus. Ya. Itu yang mesti kita ingat. Dan saat-saat kita saat ini ya, jujur, MD percaya kita semakin melekat kepada Tuhan. Betul? Kita semakin mencari, Tuhan Engkau di mana? Tuhan kok betul, itu Remi dong. Engkau di mana? Jadi kita lebih melekat. Dan mungkin kita nggak bisa ke gereja saat ini. Mungkin kita nggak bisa berkumpul PD, pujian penyembahan. Tapi justru kita jadi, wow, sekarang waktunya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kita ikut misa ekaristi, kita nggak bisa terima tubuh. Ya, maksudnya kita masih secara rohani. Tapi kita sebenarnya bisa meresapi lebih dalam lagi. Oh, ternyata, wow, luar biasa. Dan seperti kita dikasih juga saat kita kehilangan, rupanya kita membutuhkan. Betul nggak? Yang tadinya, aduh, males-malesan, ngapain. Sekarang semua lagi stop. Apa yang terjadi? Kita rindu mau balik ke gereja. Kita rindu mau ketemu Remi. Kita rindu mau ketemu Jeffrey. Mau bersekutu. Benar nggak? Ya kan? Betul. Berkumpul, berteman. Dulu malah kita marah-marah, kesel gitu. Malah sekarang, aduh, coba waktu itu indah banget ya. Kita bisa ngobrol bersama. Nggak ada ketakutan, nggak jali. Sekarang sampai dibilang kita masuk new normal. Hah? Apa itu new normal? Satu cara hidup yang berbeda dengan dulu. Ya, kita nggak bisa kembali ke zaman dulu. So don't think, ini di sini juga, jangan pikir bahwa kita akan seperti dulu. Enggak. Ini perkembangan cepat sekali. Dulu ingat nggak? Waktu bom di 9/11 di Amerika, di World Trade Center. Ingat nggak pesawat yang masuk ke gedung, ya kan? Ya kan? Sebelum itu, kalau dulu kita di airport mau naik pesawat, itu nggak dijaga, betul? Cuman kasih paspor, dapat boarding pass, kita masuk. Sejak bom kejadian itu di gedung WTC, sejak itu di airport kita dicari, digeledah,
lewatin screening. Nah itu kan kalau sekarang kita ingat, ada yang pernah ngalamin nggak tanpa di screen? Nggak ya? Kalian masih kecil banget ya? Bilang sendiri itu. Lupa zaman nih MD. Kalaupun Nah, pokoknya udah yang nggak sadar. Kayaknya mungkin orang tua sadar, pernah karena cerita masih sih, kecil pernah Itu soalnya. orang tua sih pernah cerita kalau nggak salah pernah nggak seribet itu. Iya. Dulu kita ke airport tuh nggak ada ribet-ribetnya sama sekali. Nggak ada masalah. Pokoknya kamu punya paspor, punya tiket, aman masuk. Selesai. Nggak dicari orang nggak ada yang curiga bahwa kamu tuh teroris. Nggak ada yang curiga tuh kamu bermaksud jahat. Nggak ada. Jadi kita naik pesawat itu sangat-sangat damai. Nggak ada ketakutan, ya. Nah, tapi sejak itu udah nggak bisa sama lagi. Sampai sekarang kita pun di screeningnya lebih berat karena teroris semakin banyak. Tetapi apakah itu membiarkan kita untuk tidak hidup lagi? Enggak, kita hidup tetapi dalam kewaspadaan. Jadi kita lebih hati-hati, betul? Betul. Sampai sekarang itu kayak ke airport itu udah normal. Oh, diperiksa, oh dicari ini, nggak boleh bawa gunting, nggak boleh bawa air lebih dari 100 mili. Pokoknya itu kayak udah, oh ya udahlah kita udah tahu. Nah, kita masuk satu era sekarang di mana kita juga lama-lama akan terbiasa. Jujur, dulu waktu pertama pakai masker, repot banget. Sekarang, masker gue mana ya? Itu udah jadi kayak aksesoris, udah berwarna-warna. Ya, para wanita di grup ini, kalau nggak pink, biru, pokoknya kita mulai beradaptasi. Halo, kita jadi kita sebagai manusia tuh punya cara beradaptasi yang cukup cepat. Jadi nanti kalau kalian misalnya udah punya anak terus cerita tentang masa pandemi pakai masker, mungkin mereka juga masih pakai masker. Jadi untuk mereka tuh nggak, justru kalau Remi cerita dulu nggak perlu pakai masker. Hah? Yang bener Pak, masa? Gitu kan. Mungkin maskernya juga macam-macam nanti ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan nggak perlu lagi. Tapi banyak hal yang tidak bisa kita anggap akan kembali seperti dulu. Jadi kita jangan mikir bahwa aku mau seperti dulu. Tidak akan seperti dulu. Karena kita akan berjalan maju. Betul? Betul. Banyak hal yang akan berubah. Tetapi satu hal yang pasti, itu yang pasti, bahwa bersama Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan kekal. Bersama Yesus Kristus ada kekuatan. Bersama Yesus Kristus ada pengharapan. Ya kan? Ada 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi jangan pernah keluar dari itu. Pikiran kita terus diisi oleh firman Tuhan. Dengan baca firman Tuhan. Dengan hal-hal yang baik. Supaya pikiran kita itu terus terjaga. Jadi nggak wandering around. Sampai sekarang MD itu bilang ke anak-anak muda, jangan membiarkan pikiran kamu berjalan-jalan wandering around. Ngerti nggak? Artinya lepas, tak terkendali. Kita harus mengendalikan pikiran kita. Hal-hal yang positif. Ada satu hal, banyak hal sih yang positif dengan saat ini ada virus corona, pandemi ini, kita lebih akrab, betul nggak? Antara sesama manusia kita tiba-tiba kayak, yang dulu kita nggak sapa kok sekarang kita saling lebih menyapa, walaupun lewat WA. Kita lebih peduli sama keluarga, kita bersyukur, wow, aku bersyukur loh punya mama, papa, ternyata mereka tuh masih care. Dan banyak hal, kalau misalnya kalian mulai tulis kebaikan-kebaikan yang terjadi selama kalian dikurung berapa bulan? 2 bulan? 3? Bertiga sih jalan. Yang pasti sih 2 bulan kita tuh benar-benar lebih
3 udah mulai longgar. Tapi kalau kalian bisa bersyukur, MD percaya a lot of blessing happen. Amin. Dan terutama iman kuatkan. Iman kita lebih, wow, kalau nggak ada Tuhan. Dan bersyukur, ya. MD tuh sampai bilang ke semua, ke teman-teman juga, bilang, aduh untungnya kita tuh punya Tuhan. Kita punya pegangan hidup. Kita punya, kayak we know we have God. Dan itu kekuatan kita selama kita berjalan. Dan itu terus kita harus kembangkan supaya iman kita semakin kuat, supaya kita bisa membawa teman-teman kita mengalami Tuhan Yesus. Kita diutus nggak sama Tuhan untuk pergi memberitakan kabar baik? Betul. Iya. Iya kan? Iya. Semua dari kita diminta untuk berbagi tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat ini, di saat mungkin kita masih menunggu atau nggak tahu mesti ngapain, kenapa kita nggak memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus? Banyak hal yang kita bisa lakukan dengan kirim WA. Kalau MD juga membagi-bagi makanan, sembako ke orang-orang sambil berkata Tuhan memberkati. Itu memberi memberi kasih. Kalau ada yang mau ikut tergabung LDD, pernah ada yang dengar nggak? Lembaga Daya Dharma, punya keuskupan. Itu anak-anak muda luar biasa gitu loh. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mulai ketakutan, pikiran kita udah mulai nggak jelas, udah mikir yang, aduh abis ini apa, ingat Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, jadi masukkan itu di dalam hati kalian, menjadi rema di dalam kehidupan kalian. Dan ada satu ayat lagi yang MD ingin bahas, yaitu, coba Remi dikeluarkan. Yaitu Roma 8 ayat 28. Ini ada yang main piano siapa ya? Keren amat. Maaf. Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca. Mungkin tunggu ya, I will pick up. Tadi nih, tunggu, ada siapa di sini? Oke, saya mau minta Antonius Rido. Ayo still here? 8 ayat 28. Ada di layar, bro. Iya. Iya. Nomor 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, coba Antonius dibaca sekali lagi. Tadi ada perkataan yang beda dan membuat seluruhnya jadi beda. Kita tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Kalau di layar dan di Alkitab MD adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah. So you guys, amazingly adalah kita tuh mesti tahu bahwa rencana Allah tuh mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi bagi mereka yang, coba kita baca lagi ya, kita mesti buka ini lagi. Ayat ini sangat menguatkan. Jadi kalau kita mulai wandering around lagi, tetapi kita kembali ke ayat ini,
kita akan menemukan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi dia. Jadi kita semua di Zoom ini mengasihi Tuhan Yesus, betul? Betul. Jadi Sudah Tuhan akan turut bekerja. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi kalau saat ini kita lihat kelihatannya kayak God is not there, God mana sih Tuhan? Ayo cepet-cepet, percayalah Tuhan turut bekerja. Ayo kita katakan sama-sama ayat ini, kita perlu baca bareng-bareng nih kayaknya ya. Di unmute semua. Karena kita akan katakan di udara bahwa kita akan bikin si jelek takut. Kita akan baca sama-sama. Bab 8 ayat 28 sama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah adalah supaya kita semua masuk ke surga, betul? Bersama Dia. Amin. Amin. Jadi, kalau pikiran kita mulai sedih atau kita mulai, sebenarnya anak muda kan gundah. Aduh, masa depanku bagaimana? Betul? Jujur? Iya. Ini bagaimana nih? Kuliah saya bagaimana? Ini bagaimana? Sebenarnya kita harus ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalau Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti seluruh segi kehidupan kalian itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ya, bagi kita semua. Jadi waktu sebelum masa pandemi, MD melihat bahwa kita sebagai manusia keseluruhan, kita mulai nggak peduli. Kita mulai very, very selfish people. Ya, yang ngejarnya cuman keinginan diri kita. Pokoknya gue happy, terserah deh yang lain kayak apa. Pokoknya very, very me, and myself. Betul? Ya. Oke, kita bilang kita berdoa, kita ke gereja, iya. Tapi kalau kita bisa jujur, introspeksi ke diri kita, banyak sekali kemarahan. Kita banyak sekali bersitegang sama teman-teman. Udah nggak bisa ngobrol. Udah nggak tahu cara komunikasi yang baik. Kenapa? Terlalu banyak gadget. Terlalu banyak hal-hal yang menyita pikiran kita. How to be better. Kan ada tuh yang, kalau kamu punya iPhone 11, kamu bakal ini. Kita kejar hal-hal yang sangat duniawi. Betul? Tapi saat ada pandemi, hal-hal yang kita pikir dulu sangat penting. Sangat penting. Baju sangat penting. Sepatu sangat penting. 2 bulan kita juga nggak pakai sepatu. Kita di rumah juga ya pakai sendal. Kita juga nggak ganti-ganti baju. Coba pikir, di lemari semua baju dipakai nggak waktu pandemi? Enggak kan? Enggak. Baju ya itu juga. Ya kita, wow, ternyata kita bisa hidup dengan istilahnya tidak perlu semua itu. Semua barang-barang itu, waktu kita lagi di lockdown, kita puji Tuhan nggak sempat lockdown ya. Kita dikurangin, dibatasin kegerakan kita. Ternyata we could live without all that. Kita justru menemukan, wow, kita bisa bersatu dengan keluarga, kita lebih banyak ngobrol, betul? Iya, iya. Pada nonton drakor ya semua ya? Enggak kan? Drama Enggak. Korea enggak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Semoga sih di sini enggak ya, soalnya Enggak. aduh ampun deh. Tapi
banyak hal yang kita bisa lakukan bersama keluarga. Mungkin kita lebih terkonek kembali dengan hal-hal yang baik. Dan kita menemukan bahwa manusia itu sangat rapuh. Dalam sehari itu perubahannya cepat sekali nggak? Ya kan? Iya. Kalau sekarang kita pikir like, what? Kemarin kita masih sekolah, kemarin kita masih kuliah, hari ini stay home. Sampai ada ada di Instagram, ada hashtag stay home. Halo. Oh iya. Ya kan? Jadi malam hari ini kita diingatkan kembali sama Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi kalau pikiran kita kadang-kadang mulai kacau lagi, terus mempertanyakan masa depan kita, ingat bahwa Allah beserta kita. Allah turut bekerja. MD percaya di kalian yang masih muda tidak semudah itu, betul? Tidak segampang itu. Tetapi hari ini, malam hari ini, Tuhan mau ingatkan, semudah itu sebenarnya. Semudah itu kita berserah kepada Tuhan. Semudah itu kita membiarkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Bagian kita bersyukur dan berterima kasih. Betul? Kalau Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Halo, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Berarti semua jawaban ada di dalam Tuhan. Kenapa ada di dalam Tuhan? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Jadi pencipta kita adalah Tuhan. Yang membuat kita, jadi dia tahu semua tentang kita. Ya, di pandemi ini MD percaya bukan Tuhan. Virus bukan Tuhan yang bikin, bukan Tuhan yang bikin, tetapi karena manusia sudah begitu melupakan Tuhan, terlalu egois, terlalu memikirkan diri sendiri sampai terjadi begini. Tetapi satu hal, bagi anak-anak Tuhan, kita tetap bisa berpegang kepada Tuhan. Dan MD selalu bilang, aduh aku bersyukur ada Tuhan Yesus. Aku bersyukur kita bisa terus melekat kepada pokok anggur. Jadi ayat-ayat yang dulu kita pelajari, melekatlah kepada pokok anggur, betul nggak? Itu sebenarnya untuk memperkuat kita saat mengalami hal-hal yang saat ini. Saat ini nggak enak, MD tahu seluruh dunia mengalami ketidakenakan, ya. Siapa yang mau begini? Nggak ada. MD juga kalau ditanya, kamu mau begini? MD mau begini? Nggak ada yang mau. Tetapi saya percaya Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana. Dan pasti rencana itu untuk lebih baik, untuk kebaikan kita semua. Kalau kita saat ini semua sedang istilahnya dalam tanda kutip sengsara, itu sebenarnya untuk kebaikan mungkin umat manusia yang lain. Jadi kalau kita bisa berdoa dan memberikan diri untuk kebaikan manusia lain, untuk umat yang lain yang sedang mungkin lebih menderita dari kita, ayolah biar kita berdoa untuk mereka dibangkitkan kembali, untuk mereka juga kembali kepada Tuhan. Dan itu MD percaya bahwa pikiran kita di dalam ketidakpastian ini, kita harus fokus. Fokus ke satu hal, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Betul? Betul. Ya. Dan kita tidak akan berjalan sendiri karena kita mendapatkan Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Kita baru-baru ini kan bulan Mei merayakan Pentakosta, betul? Kuasa Roh Kudus dicurahkan, mengalami Pentakosta baru. Nah ini yang mesti kita bawa ke banyak-banyak orang yang tidak punya harapan. Jadi begitu banyak orang di luar, begitu saya MD percaya teman-teman kalian banyak yang hilang harapan. Ada yang, aduh nggak tahu mesti kemana. Come on,
kabarkan kabar baik kepada mereka bahwa pengharapan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kita menuju kekekalan, menuju bersama Tuhan Yesus, itu menjadi fokus kita. Amin. Jadi biarlah kita hidup dalam roh, kita berjalan dalam Roh Kudus, kita belajar untuk tidak berjalan dalam kedagingan, ya. Kita hidup, kita terbuat dari tubuh, jiwa, dan roh, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita hidup dalam roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh kita yang menyala-nyala. Kan ada lagunya nggak, Remi? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Betul? Roh kita yang menyala-nyala. Jadi kalau saat nggak menyala-nyala, nyanyikan lagu yang membuat kamu menyala-nyala. Dan kita patut, kita sama-sama harus saling menguatkan. Amin? Jadi MD percaya malam hari ini firman Tuhan selesai, sudah ditaburkan, di mana kita diingatkan, ubah cara kita pikir, ubah mindset kita dengan hal-hal yang sia-sia atau yang menakutkan, dengan hal terfokus kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berjalan setiap langkah, setiap hari, day by day with the Holy Spirit. Amin. Amin. Selesai. Oh, luar biasa, MD. Ayo, kamu rangkum semua, Remi, ya. Jangan gitu dong. Nanti ketukar kuotanya. Gimana teman-teman? Jadi, Dapat pencerahan kan malam ini kan? Banget. Dapat, kayaknya damai banget ya ngedengerinnya. Banget. Nah, sekarang waktunya kita berikan kesempatan untuk teman-teman memberikan pertanyaan. Teman-teman udah ada yang siap belum pertanyaan? foto Remi berubah lagi. Oh iya ya. Bentar, Indi. Silakan, nggak apa-apa. Silakan bertanya, jangan malu-malu atau saling Ya. bertanya. Jadi, boleh Jeffrey dibantu, udah ada yang submit belum pertanyaannya? Karena kita melalui link. Oh, gitu. Ya, kita melalui link. Nah, sambil menunggu Jeffrey membuka link pertanyaan, siapa aja yang udah masuk, saya memberikan kesempatan teman-teman untuk mau berbagi sharing. Berbagi kebaikan Tuhan. Tadi kan kita tahu ya, kita dengar melalui firman Tuhan yang dibawakan, kita siap menjadi anak-anak yang diutus, yang mau berbagi mengenai kebaikan Tuhan. Nah, sekarang nih, waktunya nih, aku berikan kesempatan buat teman-teman siapa aja yang mau berbagi sharing, teman-teman mengalami apa, boleh peristiwanya yang udah lama, ataupun yang baru-baru ini, ataupun selama COVID ini, teman-teman dapat insight apa, dapat kebaikan apa yang Tuhan berikan kepada teman-teman saat ini. Silakan. Kak, Rafael mau ya. katanya kan apa sisi baiknya ini pandemik ya kan? Salah ya?